Kalau Oh. yang pisah ada, yang pisah yang satunya cantik, berhijab, yang satunya ganteng juga, sama-sama artis. Terus juga ada yang tertangkap narkoba 2 orang, tapi yang satu ini perempuan, orang agak kaget juga. Eksklusif kedatangan tamu yang agak beda dari tamu-tamu sebelumnya, karena kali ini yang datang yang pasti sudah dikenal ada Mbak Fury Harun. Halo, apa Iya, kabar Mbak Fury? halo, baik. Nah, tapi kali ini Mbak Fury datangnya nggak sendirian nih. Ternyata bawa yang cantik dan yang agak Creepy, agak creepy ya. heeh. Nah, pasti udah pada tahu lah ya semuanya kalau misalnya Mbak Fury Harun ya memang identik dengan selebriti yang punya koleksi boneka banyak banget. Nah, kali ini Mhm. kita akan ngebahas tentang semuanya deh. Kita kulik nih tentang Mbak Fury-nya iya, tentang boneka-bonekanya, tapi hari ini hanya 2 Hanya yang bawa 2, dibawa ke ya. studionya eksklusif. Nggak Mhm, apa-apa deh, yang mhm, penting kita pengen tahu aja nih yang bikin penasaran selama ini. Oke, iya. Mbak Fury sebelumnya makasih banget sudah datang, sudah ngerepotin bawa 2 ini. Iya, Cika sama Lucinda. Cika dan Lucinda, Lucinda. Ih, namanya mhm, lucu ya, Cika dan Lucinda. Artinya apa mhm. nih, Mbak? Sebenarnya kalau Cika tuh karena gampang diingat aja, Mhm. sebab nama Thailand-nya dia susah banget, jadi saya kasih dia nama Cika Heeh. karena anaknya ceriwis, cerewet gitu. Kalau Lucinda karena dia dijulukin vampir kecil gitu, jadi ya Oh. lebih inilah, lebih misterius sedikit. Mbak, sebelum ngebahas soal Cika sama si Lucinda ini deh, aku mau tanya nih, gimana sih awal mula seorang Fury Harun gitu, kemudian koleksi boneka, terus katanya bisa berkomunikasi juga dengan boneka-boneka ini. Awalnya gimana sih, Mbak? Jadi dulu waktu kecil itu kebetulan kan bapak saya nggak terlalu suka kalau saya ngobrol sama boneka atau Mhm, ngobrol sama sesuatu yang nggak kelihatan mhm. gitu. Jadi pada saat saya punya boneka Hello Kitty itu, boneka Hello Kitty-nya dibakar karena suka saya suapin, itu saya lupa mungkin sebelum masuk TK gitu. Mmm, Jadi sempet juga orang tua kayak bawa kita doa kemana, ke sana, ke sini, supaya nggak suka ngomong sendiri gitu. mhm. Cuman ya memang, upaya doa itu nggak berhasil, sampai sekarang ya tetap bisa ngelihat gitu. Oh, tapi, ketika masih kecil, Mhm, suka dengan mainan Hello Kitty, ngobrol, itu hanya mhm, sebatas seorang Fury kecil yang identik anak-anak kan pasti seperti itu kan, mhm, main dengan mainannya dan boneka itu adalah temannya gitu loh. iya, Kalau Mbak Fury sudah juga seperti itu atau sudah merasakan sesuatu yang beda dari boneka sebagai teman itu? iya, jadi saya punya, temen waktu itu di sekolah hantu, anak kecil, dia suka diem di toilet, di kamar mandi sekolahan Mhm. kan. Jadi saya bilang, "Udah ikut aja main ke rumah, tapi nggak boleh nakal." Jadi kalau misalnya saya makan, saya suka sisain sedikit buat dia. Nah, orang tua tuh risih gitu ngelihat Mmm. itu, jadi akhirnya dibakar mungkin, gitu. Oh. Mhm. Ini berarti ada kemampuan yang Mbak Fury punya ya, dibandingkan dengan kebanyakan orang pada umumnya gitu. Tapi Mbak Fury sendiri menyadari punya kemampuan itu gimana nih? Sebenarnya kalau waktu kecil itu karena kita dari kecil, akhirnya kita menganggap bahwa orang lain nggak normal, nggak Oh, bisa justru lihat, sebaliknya. ya karena masih Oh, kecil. Jadi iya. kayak mungkin di film-film yang kita ketakutan atau apa karena masih kecil banget itu nggak saya rasain. Jadi kalau Mhm. saya biasa aja kayak, oh ada kuntilanak di atas pohon cengkeh itu memori pertama yang saya ingat tentang pengalaman melihat sosok hantu Mhm, gitu. mhm. Jadi saya ngerasa temen saya kayak, "Kamu nggak ngelihat?" "Enggak." "Ah, maneh mah teu normal," Oh, gitu-gitu kata justru Mbak Fury saya. yang menganggapnya itu tidak normal ya? Oke. Mhm. Nah, tetapi setelah kita dewasa akhirnya kita, paham bahwa indigo itu kan ada 9 kategori. Mhm. Nah, kemudian, klasifikasinya kalau saya mungkin masuk ke medium interdimensional, Apa itu, Mbak? adalah seorang indigo yang bisa berkomunikasi dan melihat Mmm, makhluk-makhluk yang tak kasat mata atau hantu gitu, mhm, tanpa memasukkan ke badan. Kalau yang masuk ke badan itu namanya mediumship, jadi itu mmm. berbeda gitu. Oh, Mhm, mmm, gimana Mbak Fury menemukan bahwa mhm, Mbak Fury adalah indigo untuk jenis yang tadi? Itu mhm. sempat ketemu konsultasi dengan siapa atau mencari sendiri tentang hal yang itu?
Kita cari tahu, akhirnya Heeh. 2013 sampai 2018 saya gabung sama komunitas indigo di Bali Oh waktu iya. itu. Terus di Jakarta juga sama anak-anak indigo di Surabaya. Kemudian kita juga mengklasifikasikan kelompok-kelompok indigo karena indigo itu di saat dia terlahir menjadi indigo A misalnya Mhm. medium, ya dia akan tetap menjadi medium gitu. Tidak bisa, bergeser berubah kayak gitu ya? Bisa berubah kalau memang dia melakukan serangkaian ritual. Misalnya saya medium, tapi saya ingin bisa, menyembuhkan orang, misalnya Mhm. ingin bisa memiliki kemampuan seperti seorang indigo healer. Tetapi tidak semua indigo healer bisa melihat hantu. Gitu, karena Oh, beda beda gitu. ya? Ada yang memang dia bisa merasakan orang sakit lalu dia, booster dengan energinya sehingga orang tersebut jadi sembuh, Mhm. namanya healer. Ada yang bisa baca masa lalu, namanya retrocognition. Ada yang bisa baca masa depan, namanya precognition. Mhm. Terus juga ada yang bisa mengetahui seseorang sedang berada di mana, di tempat yang sama ya, di waktu yang berbeda atau, sebaliknya di waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda, itu namanya clairvoyance. Terus Mhm. juga ada indigo telekinetik di mana dia bisa memindahkan sesuatu ke tubuh manusia. Seperti misalnya orang-orang yang mempelajari santet dan lain sebagainya. Jadi, banyak banyak, jenis dan juga keahliannya masing-masing gitu. Oh, berarti ini, serius ya ketika menyadari bahwa di, dalam dirinya tuh ada sesuatu yang beda dan menyebutnya indigo, kemudian Mhm. memperdalam semua itu. Mempelajari. Minimal Ya, mengenal, jenis-jenis mengenal lain, heeh, heeh. mengenal, jenis-jenisnya dan mengenal orang-orang. Jadi Oh, indigo, terus saya juga, berkenalan dengan teman-teman dari, paranormal mhm, juga, bagaimana seorang paranormal itu bisa menguasai ilmu lebih banyak daripada anak indigo, iya, karena memang mereka belajar, mereka mhm. ritual. Jadi mereka melakukan misalnya puasa, mutih atau puasa pati geni dan lain sebagainya, sehingga dia, "Kok bisa ya?" Dia bisa nerawang, dia bisa menyembuhkan. Bagaimana cara untuk dia mendapatkan kemampuan seperti ini? Ternyata melalui serangkaian ritual, kayak gitu. Mmm, Mhm. berapa lama Mbak, Mbak Furi sendiri, ketika di Bali Observe. ya, Mhm. observasi untuk semuanya sampai, mengenali dirinya lebih dalam? 5 tahunan ya, Wah, 2013 sampai lumayan ya, 2018, heeh. kayak gitu. Prosesnya apa aja sih Mbak 5 tahun itu? Pengen tahu. Jadi sampai kita tua itu kan kita belum paham nih. Ada yang bilang, aneh, ada yang bilang halu, ada yang bilang gimana, kan kita juga suka pengen tahu ini beneran kitanya halu, Mhm, apa emang ada sesuatu hal yang mhm, kita bisa lihat yang orang lain tidak bisa melihat gitu. Karena kebetulan keluarga bapak kan memang sangat, taat ya karena beliau punya pesantren, jadi yang gini-gini agak menentang iya, gitu. dianggap, Mhm. cenderung mungkin dianggap halu kali ya? Betul, nggak ada kamu digangguin Iya jin, iya 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 seperti iya itu. iya. Tapi, sesuai dengan pengalaman yang saya hadapi dari kecil, kadang mereka tuh nggak ganggu, mereka cuma lewat aja sih. Lewat gitu, terus, di sebuah tempat ada, kayak Mhm, gitu. Mungkin akan berbeda kalau tiba-tiba pada saat kita dewasa, kita dipaksa, dibuka mata batinnya, akhirnya kita kaget iya, melihat segala macam gitu. Kalau ini karena prosesnya sudah dari kecil, jadi kayaknya seperti sih sudah terbiasa. biasa aja gitu. Tapi kalau Mhm, tadi, pertama kali kenalan, kuntilanak di pohon cengkeh, mhm, anak kecil melihat sosok itu, mhm. kenapa nggak ada rasa takut? Karena kita belum paham banget masalah hantu ya, suka sih nonton film hantu gitu ya, Susana atau apa, cuman kayak, itu hebatnya ada perempuan gitu di atas pohon, Mhm, kan itu maghrib. Kalau maghrib tuh ibu tuh, "Ayo masuk 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 semuanya," kita lagi main lompat tali, kebetulan di halaman itu ada pohon cengkeh 2. Nah di pohon cengkeh yang ujung itu kok saya lihat di atas ada, eee, kayak perempuan pakai baju putih, terus juga rambutnya panjang, kakinya digoyang-goyangin mhm, gitu. Tapi saya nanya ke temen, "Tingali teh henteu?" Gitu. Jadi saya mikirnya, kamu mah nggak normal gitu heeh dulu, heeh. karena waktu kecil. Tapi memang memori itu sampai sekarang nggak bisa lupa, karena itu yang saya pikir saya pertama kali melihat, hantu dengan jelas gitu. Dan tidak ada rasa takut sama sekali? Enggak,
Karena itu menjadi momen pertama kan? Momen pertama dan memang sosok kuntilanaknya itu nggak ngeganggu apa nggak, wah nggak, dia asik Oh, aja sendiri, kayak gitu. Ada beberapa sosok hantu yang memang pernah mengganggu, ya mhm. tetapi, ya syukur alhamdulillahnya karena mungkin orang tua juga sering ngasih tahu nih, "Baca bacaan ini, kalau digangguin hantu banget, baca ini baca ini baca ini." Jadi pada saat kita udah sangat terganggu banget gitu, terus saya nggak bisa baca ayat kursi karena kepanjangan, akhirnya saya baca Al-Mu'minun misalnya. Itu buat Mmm. saya tuh ayat, pamungkas yang rata-rata kalau yang nakal-nakal kita kasih ayat itu pergi akhirnya. Nah, masa kecil, di lingkungan keluarga yang seperti tadi, tapi kemudian Mbak Puri juga menyadari ada kemampuan yang beda gitu loh. Mhm. Menyesuaikan dengan situasi keluarga, kondisi saat itu seperti apa nih? Akhirnya saya bohong aja daripada kan capek ya anak kecil misalnya terus-terusan didoain, kita seneng didoain. Tapi Mhm. kalau misalnya dengan doa itu kita udah nyoba, eee, ngajinya berapa kali, namanya anak-anak kan pengen main kayak anak yang Iya. lain, terus tetep aja bisa ngelihat, akhirnya saya bohong. Udah saya udah nggak bisa ngelihat lagi. Beneran, bener gitu. Sampai akhirnya kebohongan itu kembali, diketahui orang tua pada saat saya SMP, saya takut, nggak mau disuruh kemana gitu, "Oh jadi selama ini kamu bohong ya? Kamu Oh, masih tetap bisa lihat bisa. ternyata," gitu. Oh, Mhm. kan biasanya ada yang menawarkan tuh, mau ditutup aja nggak biar nggak ngelihat? Sudah, Pernah? dulu pernah, Sudah pernah? sudah. Dan dibawanya juga ke pondok pesantren yang lumayan besar Heeh. ya, sudah, dan nggak berhasil. Jadi mungkin itu sudah beberapa kali ya, yang kita ingat tuh 3 kali. Jadi akhirnya udah ajalah, saya bilang aja nggak bisa lihat gitu. Supaya nggak di ini ya, Mhm. supaya nggak terus-terusan di ini. Makanya kita suka aneh gitu kalau ada orang, "Kak, Kak, tolong bukain mata batin dong," gitu kan. Mhm, mhm. Lah kita dulu berobat gitu, pengen ditutup mata batinnya aja susah banget gitu. Artinya membuka dan Mmm. menutup itu sebenarnya bukan hal yang gampang ya? Iya, bukan hal yang mudah. Apa yang dirasain menjadi anak indigo ketika Mhm, mungkin, beberapa orang percaya, mhm, tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan ada orang yang juga masih skeptis lah dengan, iya iya, "Yakin nih mhm indigo, emang mhm, bisa apa?" Gitu loh. Karena, betul betul, orang yang tidak percaya mungkin juga bisa tidak melihat kan, tidak betul, memahami itu gitu. mhm. Gimana nih Mbak Puri menghadapi ini? Kalau saya karena di keluarga saya juga nggak percaya, Mhm. jadi saya cukup open dengan, pendapat Anggapan orang. yang Jadi saya bukan indigo yang, gampang marah kalau dibilang halu dan lain sebagainya, karena hal-hal seperti itu mungkin pernah diungkapkan juga sama mhm, keluarga. Jadi ya hal tersebut udah merupakan hal yang biasa, karena mhm. kalau nggak melihat memang sulit untuk Sulit untuk percaya percaya gitu. gitu. Mhm Meskipun sebenarnya kalau dalam agama, saya mhm muslim ya, Mbak mhm, juga muslim gitu. Memang kita kan di dunia ini nggak sendirian ya, kita ada betul, makhluk lain gitu. Cuman mhm, mungkin kelebihannya ada orang yang bisa melihat dan itu adalah orang-orang indigo, ada orang yang mungkin tidak tidak peka gitu loh. Tapi betul, kemudian apa tanggapan Mbak Puri ketika ada mhm anggapan bahwa mhm kalau kita bisa ngelihat mhm. justru, makhluk itu adalah makhluk itu lagi sial. Itu benar nggak sih anak indigo melihat hal itu? Eee Kalau kita melihat makhluk itu sial, Sial, karena bisa dilihat manusia nih, karena seharusnya kan dia tidak bisa dilihat manusia gitu loh. kalau dilihat terus berarti dia sial terus. Kayaknya mungkin untuk sebagian kayak misalnya orang yang nggak biasa melihat gitu ya, Mmm, mungkin pada saat dia tiba-tiba melihat si makhluk itu bisa sedang sial, aduh kelihatan manusia. Tapi mhm, pada saat kita yang biasa berkomunikasi dan melihat, kadang kayak misalnya kita lagi meditasi atau lagi grounding nih di taman, mereka udah tahu ini orang bisa ngelihat. Gitu. Jadi oke. meskipun kita nggak bicara apa-apa, dia udah tahu Iya iya, dari ekspresinya bahwa ini orang bisa melihat dan mereka biasa aja. mhm. Paling kayak misalnya ada yang minta didoain atau apa, ya udah didoain ya gitu, Oh. jangan suka ganggu gitu. Sejauh ini Mbak, dari kecil sampai detik ini deh, Mhm yang paling yang bisa Mbak Puri lihat dan mhm. sedikit, apa ya, kayak entah ngeri, entah itu paling berkesan, entah itu paling sesuatu yang aneh, itu kapan dan apa tuh Mbak? Pokoknya saya nggak suka pocong ya. Jadi kalau misalnya, lagi penelusuran atau apa, kalau ada pocong saya langsung pergi, saya tinggalin tim, kayak gitu. Eee, Nggak mau ya, takut gitu. Memang, efek ngerinya beda atau gimana? Bukannya Kalau juga bisa berkomunikasi kan?
Kalau pocong itu mungkin ngerinya karena satu kita ingat kematian kita, itu yang pasti ya, sebagai seorang muslim kan pasti kalau ngelihat pocong kayak, "Aduh inget mati nih," gitu. Terus yang kedua emang suka ngeyel gitu. Jadi kalau hantu lain tuh suka ngasih kita waktu sebentar untuk bisa beradaptasi, kalau Pocong? pocong tuh suka langsung nyosor aja. Jadi kitanya belum siap, dianya udah kayak gitu, makanya saya kurang suka gitu. Oh, Jadi kenapa saya punya banyak temen, spirit dolls di rumah, dari mulai anak-anak sampai dewasa, saya suka bilang, "Kalau poci jangan masuk ya," kayak gitu. Mhm, nah ngomongin tadi spirit dolls gini, mhm, setelah menjadi anak indigo dan sadar punya kemampuan yang lebih gitu loh, awal mula akhirnya punya, mengkoleksi, bahkan, istilahnya mengadopsi beberapa spirit doll ini gimana sih? mhm. Jadi awalnya saya dikasih sama klien yang anaknya selalu rewel. "Fur, Mhm, anak gue nggak bisa tidur Fur, sekarang gue udah punya anak," itu boneka dari dia waktu masih kecil dikasih sama ibunya. mmm, Kalau nggak salah dia umur 7 tahun, sekarang umurnya dia 44. Nah, terus akhirnya boneka itu dia taruh di gudang, "Ah, ini kayaknya cocok nih buat Furi." Dikasihlah 3 boneka itu. mhm, Nah, dari situ kalau misalnya kita ada wawancara atau apa, saya suka bawa, boneka. Nah, terus mulai banyak tuh orang yang DM yang, "Mbak, aku takut nih sama bonekaku, kayaknya, bonekanya ada hantunya deh," apa. Saya mulai dapat kiriman banyak mmm, boneka, terus akhirnya daripada kita dapat kiriman-kiriman terus, kenapa kita nggak beli aja ya sekalian mhm gitu, mhm. bikin, rumah untuk mereka yang mungkin mereka perlu didoakan gitu, perlu tempat, kayak gitu sih. Jadi, ya akhirnya sekarang punya 320. 320. Kalau tadi, 3 boneka pertama yang ketika wawancara, Mhm, diajak gitu loh. Motivasi awalnya kenapa sih harus mengajak itu? Apa sekedar ingin membuat image seorang Puri Harun dengan mhm, boneka atau kebetulan Mbak mhm. Puri sudah bisa berkomunikasi dan ada yang diminta gitu? Iya. Jadi kan pergi dari Bali itu sebenarnya kita bukan mau jadi, influencer ya. Iya, Nah, terus tiba-tiba ada yang minta wawancara, ada yang ini, nanya-nanya ke komunitas Indigo, dikasih kontaknya saya gitu dari Bali. Akhirnya kan, namanya orang nggak pernah diwawancara, terus harus tiba-tiba wawancara kan grogi. Jadi oh, boneka itu buat nemenin menutupi iya kegrogian kegrogian, iya saya, bener kayak bener. gitu. Oh, hanya dari Nah, situ. jadi akhirnya kebiasaanlah gantian dibawa. Mmm. Dari 3, terus akhirnya dikasih orang, jadi 35, jadi 86, saya pindah tempat tinggal yang sekarang, dari mulai 86, sekarang 320. Nah, pengennya sih bisa punya tiga ratus dua 1000. puluh Iya, karena Seriusan? udah nggak muat, jadi tahun depan kita mau pindah, biar punya lebih Oh. banyak lagi dolls-nya gitu. Itu 320 dipastikan nggak ada yang sama ya? Nggak ada yang Nggak ada sama. yang sama gitu. Nah, dapat dengan varian 320 itu dari mana? Terus apakah kalau tadi kan ada dikasih terus kemudian ada beli gitu loh. Mhm, Nah, kalau dalam mereka yang percaya dengan spiritual ini kan ada kata adopsi. mhm Nah, itu mhm. seperti apa sih sebenarnya? Iya, jadi mengadopsi itu membeli, tapi, dengan catatan dia harus mengasuh, membimbing, dan mendoakan. Karena ini bukan pesugihan ya, kalau pesugihan kan udah pasti kita umpetin dong, masa mau Mhm. dilihat-lihatin ke orang. Jadi, saya banyak sekali dari 2013 sampai 2018, banyak spirit anak-anak yang suka nangis, suka curhat, karena misalnya mereka disuruh-suruh untuk melakukan hal-hal yang negatif. Tapi mereka tidak punya pilihan karena mereka dikasih tempat. Dikasih tempat, dikasih kopi, jadi akhirnya disuruh-suruh mau nih. Mmm, Karena kan pada saat misalnya ada seseorang yang melakukan, santet atau ada kiriman-kiriman yang negatif kan mereka butuh kurir. mhm, Kurirnya ini biasanya memang spirit-spirit ini yang mmm, gentayangan dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya baik, anak-anak gitu, ah udah deh, lucu gitu, ya udah, diadopsi aja ya di tempat mami, nanti mami cari dulu bonekanya yang pas gitu, sesuai dengan wajahnya. Kamu biasanya saya beli boneka kosongan. Nah, kalau Cika ini kan look tape dari Thailand ya, dia mhm. udah dibeli, sudah di-blessing oleh biksu. Jadi look tape ini merupakan boneka yang sudah di-blessing sama lersi atau biksu di Thailand dan disumpah untuk menjadi good spirit supaya dia bisa reinkarnasi karena mayoritas mereka Buddha, kayak Mmm, gitu. Mbak ini tadi kalau adopsi itu membeli Mhm, itu boneka kosongan.
Kalau adopsi spirit doll sudah ada Sudah ada, isinya. berarti ada tempat khusus ya, nggak sembarangan beli di tempat-tempat boneka mainan gitu, enggak ya? Nggak Itu ada memang tempat ada khusus. tempat khusus yang mengadopsi untuk spirit doll itu sudah isi. Mm-mm. Sudah. Nah, kalau yang kosong itu kemudian diisinya gimana nih? Ada proses doa yang kita lakukan Heeh. gitu. Terus juga untuk adopsi juga nggak bisa sembarangan, Mbak, karena kita harus tanya dulu ke spirit dolls-nya mau apa tidak. Karena mereka juga biasanya punya kriteria. Misalnya, "Mami, aku pengen orang tua asuh aku yang merayakan Imlek," misalnya, yang suka Oh, datangnya ke kelenteng. iya Berarti iya kan iya. kalau misalnya orang tua asuhnya memang Buddha, itu baru kita kasih. Jadi ada Hmm. pencocokan, ada harus ngasih nama lengkap, tanggal lahir, dan lain sebagainya, bukan hanya punya mahar aja. Jadi suka banyak yang, "Mami, aku mau adopsi yang ini ya, yang ini lucu, aku suka." Tapi kalau anak asuhnya nggak mau, saya akan bilang kurang cocok karena anaknya nggak mau, gitu. Mengerti nggak maunya gimana nih? Kitanya Oh, komunikasi, oke. komunikasi. Jadi kita juga ada sesi konsultasi untuk anak asuh sama orang tua asuh seminggu Hmm. sekali gitu, lewat handphone admin. Jadi kita review, biasanya ada anak-anak yang mungkin diperlakukannya kurang pas gitu. Karena kan mereka juga anak asuh tuh minimal harus ditanya, "Apa kabar hari ini?" Kayak kayak gitu, bukan cuman boneka pajangan karena Iya, dia iya. kan ada spiritnya gitu. Oh, oke. Nah, yang masih aku nggak ini nih Mbak, Mhm. ada spiritnya dalam setiap boneka, itu pasti kan berbeda-beda kan. Nah, menemukan spiritnya itu tuh yang gimana tuh? Cara Cara itu, spirit mhm, itu ada dalam boneka A, mhm. boneka B itu gimana sih? Biasanya di perjalanan, saya kan senang melakukan perjalanan spiritual. Aha. Jadi ada beberapa tempat yang senang saya datangi gitu. Ada beberapa tempat yang memang di sana boleh Oh, memblessing oke. spirit dengan catatan didoakan, Mhm. dibimbing seperti itu. Jadi ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa, ada yang dari Jogja, jadi beda-beda. Oh, gitu. Mhm. Termasuk ini ada yang beberapa dari luar negeri juga ya? Ya, kalau Mbak yang Puri? udah diisi dari Thailand aja. Oh, Thailand aja Thailand gitu loh. aja. Jadi kalau boneka seperti misalnya, Annabelle, kebetulan saya punya, kreasi Annabelle creation-nya The Scary's Closet. Jadi dia Annabelle yang main film Annabelle's Come Homes. Jadi, itu sebenarnya kita kayak saya pengen punya Annabelle yang jadi pemain filmnya. Nah, meskipun harganya memang mahal karena dia properti film kan. Nah, tapi pada saat sudah kita beli dan didatangkan ke Indonesia, memang dia punya remote, pakai remote, dia bisa gerak-gerak, tapi nggak ada spiritnya. Memang dia Oh, asli buat main boneka. film, meskipun di filmnya dia bisa ngebunuh, bisa apa gitu. Jadi datang ke tempat kita ya tetap kosong gitu. Dan orang-orang sananya juga nanya, "Ada ghost-nya beneran nggak?" Gitu kan. Aha. Nggak ada, saya bilang gitu. Oh, dan itu memang sampai sekarang juga nggak ada? Atau Sekarang udah sudah? ada, Udah udah. ada, udah ada. Nah, kenapa kepikiran, yang tidak ada, kekosongan tadi menjadi ada, menjadi sengaja diisi? Teman-teman hantunya banyak. Jadi biar nggak seliweran, biar dia punya rumah deh gitu. Heeh. Tapi memang kayak boneka creepy itu biasanya spirit yang bule yang mau. Old soul bule gitu. Kalau Indonesia itu jarang mereka mau di boneka-boneka yang creepy, yang dandanannya Aha. ada darah-darahnya, karena biasanya orang kalau ngelihat mereka kan, ih serem-serem, Iya padahal iya iya. aslinya cakep. Mhm. Aslinya cakep. Mhm. Ngomongin harga tadi yang, apakah 320 itu kan pasti, ada yang dikasih tapi ada juga yang beli kan. Paling mahal pernah beli seharga berapa? 150 juta. Itu boneka apa? Annabelle sama Alberon ya, Louis Alberon. Itu beli dapat di mana, Mbak? Dari Louis Alberon itu kita beli dari England, Mhm. dari Inggris. Nah, itu memang dicari sama kolektor. Oke. Itu dicari sama kolektor, jadi sekarang ini satunya udah ada yang nawar 230, Aha. tapi belum kita kasih. Karena untuk kolektor items udah pasti kita nggak akan dapat lagi. Jadi kalau nggak wow banget penawarannya, udah kita keep Nggak aja mau di lepas rumah. lah ya dengan harga segitu. Tapi gimana sih Mbak, Mhm. aku masih penasaran sih sebenarnya gimana bentuk komunikasi Mbak Puri dengan boneka-boneka ini atau Mhm. boneka yang lain deh yang ada gitu?
Jadi sebenarnya kalau mereka ada di dolls ya, itu lebih aman. Ke energi kitanya nggak nomplakin, jadi kitanya nggak berat, nggak pegel-pegel kayak gitu. Karena kan kalau mereka nyapa, mereka ngikut itu kan suka pegel. Jadi kalau ada bonekanya kan udah kamu diem di bonekanya. Biasanya kita lewat batin gitu. Kalau Lucinda kan emang diem tapi seneng agak genit ya gitu. Dia Ini genit. Lucinda genit. Lucinda genit. Heeh. Dengan tampilan seperti ini genit ya? Genit, iya. Kayak gitu. Meskipun dia ya gitulah ada taringnya gitu karena memang kita bikin banyak sekali series creepy apalagi sekarang ini kan mau Halloween ya. Jadi kita punya beberapa series untuk Halloween gitu. Oke. Mbak tadi kalau ngadopsi kemudian harus merawat layaknya anak lah ya seperti itu. Itu jadi ada ini dong yang dandanin bajunya, kemudian bagaimana dia hidup versinya dia itu seperti apa sih Mbak Furi? Sebenarnya kalau spirit dolls itu tidak diberi makanan dan minuman juga nggak apa-apa. Karena kan mereka spirit. Yang paling penting adalah tanggung jawab orang tua asuh untuk mendoakan. Karena dengan doa itu mereka merasa disayangi, mereka merasa dibimbing untuk bisa kembali ke Tuhan. Karena kan banyak juga yang mohon maaf mereka belum melupakan masa lalu, yang dulunya mungkin meninggalnya tidak wajar, jadi mereka kayak masih terjebak kayak gitu. Ada juga di rumah bangsa jin namanya Yasmin Malika, jin muslim cantik banget dan dia tuh setiap hari memang senengnya ngaji, dia pakai jilbab kayak gitu. Jadi semuanya juga hidup saling berdampingan, saling menghargai kayak gitu sih. Kalau mereka kembali ke Tuhan, tapi bagaimana mereka tetap ada dalam wujud boneka ini? Pulang, bonekanya kosong. Jadi dari 320, dari tahun 2018 baru 8 yang pulang. Oh berarti Mbak Furi juga mengupayakan untuk mereka pulang berarti? Kalau bisa kan kita mah cuma bisa berdoa ya. Dan apakah kita yakin ini 100% bahwa dia bukan jin, ini yakin arwah, kan biasanya jin suka ngaku-ngaku dan lain sebagainya. Kita nggak bisa yakin karena kebenaran itu kan hanya milik Allah Ta'ala ya. Jadi dari 320 yang udah pernah pamitan ke saya dan memang beneran hilang dari bonekanya itu baru 8. Kalau yang lain mah masih betah gitu. Apalagi banyak ini dapat ya? kalung mulu sih, jadi dia betah banget. Pengennya ngeramalin orang terus gitu. Oh ini bisa ngeramal? Ngeramal jodoh tapi. Oke, baiklah kita minum dulu sebelum diramal. Siapa yang mau diramal? Kita minum dulu Mbak Furi. Tapi gimana, emang nggak apa-apa kalau dibuka beneran? Jangan. Oh jangan. Oh. Boleh. Minum dulu. Oke. Karena tadi kita kepotong minum untuk soal ramal-ramalan gitu. Nah, ini kenapa Cika harus bawa susu? Karena kalau yang nanya harus ngasih susu dong gitu kan, aku capek bacanya gitu. Berarti ini bisa aku jadi bingung. Ini bisa apa aja sih Mbak Furi? Kalau Cika khusus masalah jodoh, dia nggak mau ditanya masalah yang lain. Capek katanya, terlalu banyak aspek di dalam kehidupan orang, jadi dia milih yang jodoh aja. Oh gitu. Kalau Lucinda itu nggak bisa ngeramal, tapi dia kayak bisa ngetes energi, kayak mami, teman mami yang ini kayaknya sakitnya ini deh, agak lumayan parah deh, suruh aja dia misalnya mandi ke sumur 7, misalnya kayak gitu, dia ngasih tahu. Tapi misalnya dia udah melarung tuh, tapi belum sembuh, dia nggak bisa gitu, dia harus diobati. Nanti dia ngasih tahu misalnya ke kiainya di Banten, kiai di Banten siapa, saudaranya dia kenal kok gitu. Jadi dia suka ngasih clue. Tapi dari energi orang itu sakit apa enggak. Tetapi khusus penyakitnya yang non medis ya. Kalau yang penyakit medis sih dia jarang berkomentar gitu. Nih kalau bicara soal yang tadi boneka ini bisa ngeramal gitu, tapi mungkin nggak semua orang percaya gitu, atau mungkin masa sih gitu loh. Itu apakah itu memberi efek? Maksudnya gini lah, ada yang percaya kemudian kebetulan itu ternyata terjadi, tapi ada juga yang enggak gitu loh. Ngefek nggak sih ketika orang diramal, percaya atau nggak percaya, itu ngefek nggak sih? Sebenarnya sih
kalau namanya orang, percaya sama nggak percaya, saya selalu bilang sama Cika, kalaupun orang yang nanya ke kamu itu misalnya ngecengin atau apa, atau nggak percaya, ya udah kamu nggak usah sakit hati. Karena orang itu Mmm. biasanya penasaran, tapi emang nggak ada yang nggak percaya 100%. Dan memang saya juga suggest sama orang, jangan percaya ramalan 100%. Mhm. Karena kan yang namanya ketentuan Allah itu kan nggak bisa Iya dirubah iya iya, gitu. betul Jadi betul. meskipun prediksinya seperti ini, tapi misalnya kamu nggak seperti itu, ya udah namanya juga ramalan kayak gitu sih. Ini masih soal ramal-ramalan. Biasanya Mhm, Mbak Puri juga kan kalau misalnya menjelang akhir tahun, awal tahun nih, ya mhm, dunia selebriti kita lah, pasti ada, mhm. yang kejutan-kejutannya atau kalau yang Mbak Puri lihat seperti apa dengan dunia hiburan kita di Selebriti ya, akhir tahun atau tahun depan lah? yang nggak bakalan ngambek aja deh, Selin aja deh, kan temen ya. Sel, lu jangan ngamuk ya. Tahun depan kayaknya dia bakalan married deh gitu. Oke, Mhm. eee Jadi, yang kenal aja, kalau yang nggak kenal takut ngamuk. Ya udah, nggak usah sebut nama deh. Ada Iya. nggak seleb yang misalnya akan menikah atau, justru pisah Kalau atau yang pisah ada, yang pisah, pasangan ini sebenarnya kalau dilihat sebagai role model pasangan-pasangan kayaknya orang pada ngelihatnya, ya ampun serasi banget, yang satunya cantik, berhijab, yang satunya ganteng juga, sama-sama artis. Tapi ya karena satu dan lain hal akhirnya mereka pisah, yang pisah? Oke. cerai. Yang menikah, eee, juga ada pastinya Yang kan? menikah banyak, Oh, yang menikah banyak. Oh, salah satunya Selin. Sheline akan menikah. Dari sesama teman-teman artis, Mhm, suka ada yang tanya-tanya juga nggak sih ke Mbak Puri? ada teman-teman, Biasanya mereka juga soal jodoh, karir, atau segala macam? macem-macem sih. Biasanya bagaimana Mbak? Kan kalau teman artis kan jadi temen kan jatuhnya gitu, Mhm. menyampaikan sesuatu hal yang kalau misalnya Mbak Puri bisa melihat itu benar, tapi mungkin kurang enak atau kurang menyenangkan, itu gimana tuh? Kita ada private, konsul, Mhm. di mana itu kita namainnya DNA reading. Jadi kalau DNA reading itu saya minta, nama lengkap, tanggal lahir, satu sesi itu bisa memakan waktu 2 sampai 3 jam, Mhm. ya, termasuk sesi baca garis tangan, karena Mhm. di dalam garis tangan ini ada 14 titik yang mau kita buka, Mhm. dan itu kita harus tanya dulu apakah dia sudah siap. Karena Oh. kalau DNA reading itu semuanya kita buka, nggak bisa milih yang bagus aja. Nah, Mmm. tetapi kalau orangnya gampang stres, nggak mau dikasih tahu dan lain-lain, kita larikannya ke sesi tarot. Kalau tarot kan memang kita jawab apa yang kamu mau tahu, Iya, apa yang kita kayak gitu. tanya. Dan itu mungkin 30 menit, 40 menit juga sudah selesai. Kebanyakan sih ya pengennya tarot aja, karena nggak mau diceritain yang berat-berat. Takut stres. Iya, kayak Oke. gitu. Ada kejutan apa lagi nih di dunia hiburan kita kalau dari, kacamatanya Mbak Furi sendiri? Ada artis yang membawa kabar baik atau kabar buruk di luar dugaan kita nggak sih? Mhm. Kira-kira misalnya ada sesuatu kejutan dari artis apa gitu? Yang Nggak usah sebut kecelakaan nama. ada, Yang kecelakaan ada. kecelakaan ada penyanyi, tetapi ya syukur alhamdulillahnya meskipun kecelakaannya agak parah tapi masih selamat. Terus juga ada yang tertangkap narkoba 2 orang, kalau yang satu mungkin orang udah nggak aneh ya karena udah beberapa kali, tapi yang satu ini perempuan orang agak kaget juga, karena Mhm. dia udah nge-build image yang Baik. baik gitu, masih muda lah umurnya mungkin sekitar 30 Mmm. tahun perempuan. Oke. Kalau ramalan-ramalan seperti ini Mhm. kan tadi Mbak Puri bilang jangan percaya 100% gitu. Mhm. Bagaimana, ini Mbak, apa ya, apakah ini akan benar terjadi atau tidak, itu pengaruh nggak sih dengan, orang yang diramal itu sendiri, artis itu sendiri? Mhm. Jadi sebenarnya kalau yang namanya ramalan itu kan ada suggest, ada prediction juga. Mhm. Jadi di dalam ilmu, law of attraction di mana kita menarik sesuatu yang ada di dalam pikiran kita kalau memang kita pengen merubahnya. Misalnya saya ada beberapa case, klien yang saya bilang, "Kamu donor darah ya, di bulan ini sama di bulan ini." Misalnya setelah kita lihat garis tangannya. Kenapa? Karena ada kemungkinan mengalami kecelakaan. Lalu kenapa harus donor darah?
selain kita berdoa kepada Tuhan, hati-hati juga kemanapun. Saya percaya dengan mendonorkan darah kita secara sukarela, maka maka kita tidak akan diambil darahnya secara paksa melalui kecelakaan ataupun penyakit oleh alam semesta. Kayak gitu. Itu keyakinan Iya, iya, aja. iya. Tetapi pada saat kenyataannya orang tersebut tetap celaka. Ada, karena ini atasan saya sendiri di kantor, tetap celaka, mobilnya hancur, kemarin baru selesai dibenerin, tapi orangnya alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. Kayak gitu. Jadi ada sesuatu hal selama itu kelihatan, mungkin itu masih bisa dirubah. Sama seperti penyakit misalnya, kita menemukan bahwa diri kita ada penyakit, misalnya penyakit serius. Berarti kita harus merubah pola hidup supaya lebih sehat, kita harus berusaha. Daripada nanti kita nggak tahu tiba-tiba meninggal, kayak mendadak. begitu. Jadi itu sih sebenarnya lebih untuk antisipasi aja. Tetapi tetap pikiran juga harus positif dan harus merubah ini juga. Dengan profesi ini orang pro kontra lah, ada yang percaya, ada yang enggak, dan memang Betul. kita ya believe or not lah ya, kita dengan ramalan-ramalan seperti itu gitu. Betul. Semua orang juga berhak untuk itu. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana Mbak Furi konsisten dengan ini semua, kemudian bagaimana mempertahankan dipercaya orang untuk sesi konsultasi itu seperti apa sih Mbak? Sebenarnya sih kita kan pasti kalau ada yang percaya dan nggak percaya mah udah dari kecil juga Iya. begitu. Nah, yang paling penting adalah pada saat kita menghandle klien sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan kemampuan kita, udah kita keep aja sendiri kliennya. Apa yang dia inginkan, motivasi dia yang dia ingin raih, seperti itu. Dan jangan pernah ngejanjiin sesuatu gitu, karena kita sebagai manusia itu hanya tempat berkonsultasi. Bukan berarti dengan konsultasi kita harus menerima semua, terus juga harus bisa menjanjikan sesuatu nih, aku bisa nyembuhin kamu Iya, atau iya, apa iya. segala macam, padahal udah jelas-jelas kita bukan seorang healer kan gitu. Nah, terus juga prediksi itu hanya untuk berjaga-jaga aja sih, kayak gitu. Jadi saya selalu menekankan prediksi hanya untuk berjaga-jaga, ya terus dibiasakan setiap pagi grounding, healing, atau meditasi, karena di zaman-zaman sekarang ini kan banyak sekali orang yang stres Yes. gitu, orang yang auranya akhirnya kurang bagus. Dengan meditasi, dengan berdoa, akhirnya aura kita akan kembali baik. Karena aura itu nggak bisa dibeli. Misalnya aku mau langsung auranya bagus, itu semuanya melalui proses. Dan kita tetap harus meditasi juga. Selain kita memakai bahan-bahan tertentu, misalnya nih buat membooster aura, kalau kitanya nggak meditasi, kitanya nggak berdoa, tidak berolahraga, tidak tidur dengan cukup, tidak minum air putih, itu juga bakalan nothing. Oh, jadi sangat Kayak gitu. berpengaruh ya? Sangat berpengaruh. Oh, oke. Oke, Mbak Furi, terima Ya. kasih sudah datang. Sama-sama. Tika, Lucinda. Oke, thank you sudah datang di Eksklusif. Oke, sama-sama.